Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Francisca dengan NIM 19 Saya adalah salah seorang mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Public Relation. Baiklah, langsung saja saya menjelaskannya. Yang pertama adalah tentang pengertian Public Relation dan tujuan Public Relation. Ya, pengertian dari Public Relation itu sendiri adalah Public Relation bisa diartikan sebagai sebuah jembatan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan teman, orang tua, masyarakat, lingkungan, dan di organisasi. Public relation juga bisa dikatakan sebagai proses interaksi timbal balik antar sesama. Selanjutnya adalah tujuan dari public relation. Tujuan yang pertama adalah terciptanya hubungan saling pengertian antar sesama, serta terciptanya saling kepercayaan, dan terciptanya komunikasi yang baik dan lancar, serta terciptanya hubungan yang baik. Baiklah, yang kedua adalah pelaksanaan PJOK di sekolah. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa PJOK itu merupakan upaya pendidikan, dan upaya itu berlangsung dalam bentuk aktivitas jasmani dalam pengertian umum sebagai wahana. Dengan kata lain, proses sosialisasi melalui aktivitas jasmani, bermain, atau olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dari PJOK itu sendiri adalah untuk memperkaya perbendaharaan gerak dasar siswa melalui tingkat perkembangan dan pertumbuhannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pelaksanaan PJOK di sekolah. Berlangsungnya sebuah pelaksanaan PJOK di sekolah pasti akan melibatkan terutama itu yang pertama adalah sekolah, guru, siswa, kurikulum, proses pembelajaran, serta evaluasi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang sekolah. Sekolah merupakan lembaga para pengajar siswa atau murid yang diawasi di bawah naungan guru. Dalam proses berlangsungnya PJOK sudah tentu melibatkan aktivitas jasmani dalam pengertian umum sebagai wahana. Nah, di sini sekolah diharapkan bisa melengkapi sarana dan prasarana di sekolah, sehingga sekolah tersebut dapat menghasilkan siswa atau siswi yang berprestasi, serta bisa membuat kenyamanan bagi siswa yang belajar di sekolah, yaitu guru. Pembelajaran PJOK bisa disebut berhasil atau tidaknya sebenarnya tergantung kepada gurunya itu sendiri. Nah, di sini guru diharapkan dapat memenuhi apa yang dituntut oleh orang pendidikan. Jika guru itu ingin berhasil dalam melakukan proses pembelajaran, maka ia harus memiliki yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Yang kedua, dia harus melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah itu, guru harus mengevaluasi dari apa yang telah dia berikan kepada para mahasiswanya atau kepada siswanya. Jadi, guru diharapkan harus memenuhi 3 karakter tadi. Jika 3 karakter tersebut telah dipenuhi, maka guru akan berhasil dalam melakukan atau mensosialisasikan atau mengajarkan pembelajaran PJOK kepada para siswanya. Yang selanjutnya yang berperan adalah siswa. Nah, yang siswa hasilnya sebuah pembelajaran PJOK di sekolah tidak hanya tergantung kepada guru, tapi kita lihat juga bagaimana para siswa. Dan para siswa ini diharapkan aktif dalam proses pembelajaran di sekolahnya. Dengan aktifnya para siswa di sekolah, maka bisa dikatakan sekolah itu mempunyai siswa yang berkualitas. Serta siswa merupakan komponen penting dalam sebuah sekolah. Dan dia harus mengetahui pentingnya belajar PJOK, dan itu sangat berguna dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat yang berperan adalah kurikulum.
Dengan adanya kurikulum, maka guru bisa memberikan pengajaran yang secara terencana yang diberikan oleh orang dinas kepada guru. Dengan adanya kurikulum ini, itu akan membantu para guru maupun para siswa yang ingin belajar, serta di sini pelajaran yang akan diajarkan sudah tersusun dengan rapi. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima, yang berperan adalah proses pembelajaran. Nah, proses ini sangat penting dalam sebuah sekolah. Bagaimana proses pembelajaran? Dalam halnya proses pembelajaran ini, guru diharapkan mengetahui karakteristik para siswanya. Karena setiap perbedaan jenis kelamin, umur, dan usia pasti akan ada perbedaan antara para siswa tersebut. Dan dengan guru mengetahui karakteristik dari para siswanya, itu akan memudahkan dia dalam mengajarkan PJOK terhadap para siswanya. Yang terakhir adalah atau yang keenam, yang berperan evaluasi. Setelah guru menyampaikan materi yang telah diberikan, maka ia harus mengevaluasi bagaimana hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah direncanakan sebelumnya, apakah itu telah berhasil atau tidak. Dan di evaluasi ini adalah guru harus berpikir kritis, apakah semua itu telah berhasil dijalankannya atau tidak. Dengan adanya evaluasi ini akan sangat membantu guru dalam mengintrospeksi dirinya, bagaimana langkah selanjutnya yang akan dia ambilnya. Soal selanjutnya adalah saya akan membahas tentang materi etika public relation. Nah, kita artikan etika adalah hal yang menilai tentang moral atau perilaku. Dalam halnya berkomunikasi sudah tentu pasti ada adab dan etikanya. Nah, etika yang harus kita miliki dalam hal berkomunikasi itu adalah yang pertama, kita harus mencari bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lawan bicara kita. Serta yang kedua adalah mendengarkan ucapan lawan bicara kita. Yang ketiga, berpikiran positive thinking terhadap orang lain. Yang keempat, jujur. Dan yang kelima, ingat bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk berbicara. Baiklah, kita masuk kepada soal yang keempat, yaitu langkah-langkah dalam menyampaikan ide atau pendapat atau gagasan kepada masyarakat dalam PJOK dalam forum yang resmi. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, sampaikanlah materi tersebut dengan sederhana dan ringkas. Dalam menyampaikan ide, pendapat atau gagasan, diharapkan kita menyampaikannya dengan sederhana dan ringkas, atau bisa dengan 1 atau 2 kalimat. Contohnya adalah PJOK merupakan akronim dari pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjelaskan dengan kalimat sendiri. Setelah kita menyampaikan ide, pendapat atau gagasan, langkah selanjutnya adalah gunakan bahasa sendiri agar orang lebih paham dan tidak berbelit-belit. Contohnya, PJOK itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah berikanlah contoh. Setelah kita lakukan langkah yang pertama dan yang kedua, selanjutnya adalah memberikan contoh. Dengan memberikan contoh kepada forum, maka orang akan lebih mudah mengerti akan PJOK tersebut. Dan selanjutnya mengilustrasikan. Mengilustrasikan ini kita tidak hanya dengan berbicara, kita bisa memberikan contoh atau gambar, bisa melalui PowerPoint, agar orang lebih mudah apa yang sedang kita bahas materinya, serta tidak hanya bisa didengar, orang juga bisa melihat, maka itu akan lebih mudah atau efektif dalam memberikan pengertian tentang PJOK tersebut. Soal yang kelima adalah saya akan bercerita tentang hal yang berkaitan dengan pendidikan. Itu yang saya ambil judulnya adalah Potret Pendidikan Akibat Corona.
Sekarang kita bisa lihat dunia pendidikan, semua universitas maupun sekolah memberhentikan aktivitas di sekolah untuk sementara. Salah satunya yaitu Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang saat ini telah meliburkan atau menunda waktu untuk masuk kuliah tatap muka sementara. Dengan mewabahnya virus corona ini, akan ditakutkan para mahasiswa akan tertular. Maka dari itu kebijakan yang diambil oleh kampus atau Universitas Negeri Padang itu untuk tidak melakukan aktivitas bertatap muka langsung dengan siswa dan dosen. Nah, dalam dunia pendidikan, jika virus corona ini terus berkembang atau terus merajalela, maka akan dipastikan dunia pendidikan pasti akan mengalami keterlambatan dalam menjalani dunia pendidikan. Maka dari itu Universitas Negeri Padang telah mengambil kebijakan yaitu dengan meliburkan seluruh mahasiswanya, serta Universitas Negeri Padang juga memberikan bantuan atau solusi dalam menghadapi virus corona ini, yaitu dengan melaksanakan kuliah dengan jarak jauh atau menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada saat sekarang ini. Dan salah satu bantuan yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang itu dengan memberikan paket internet terhadap para mahasiswanya, serta memberikan juga bantuan sembako kepada mahasiswa yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Baiklah, mungkin sekian tentang penjelasan ujian akhir dari public relation saya. Jika ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.